Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cindy Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan keluarga dan suasana pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bab 1 yaitu lingkungan dan suasana pendidikan. Membahas pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan dengan fokus pada tripusat pendidikan, yaitu keluarga, perguruan, dan pemuda. Sistem ini disebut dengan sistem tripusat oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pusat pendidikan keluarga. Pendidikan pertama dan terpenting, tugasnya adalah mendidik budi pekerti dan laku sosial anak. Yang kedua, pusat pendidikan perguruan, bertanggung jawab terhadap kecerdasan pemikiran dan pemberian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pusat pendidikan pemuda, yaitu membantu pendidik menuju kecerdasan, yaitu membantu pendidikan menuju kecerdasan jiwa dan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang religius dan memiliki pengaruh yang kuat terhadapnya. Diperkenalkannya konsep sistem tripusat, menekankan pentingnya hubungan erat antara tiga pusat pendidikan. Selanjutnya yaitu mengulas kehidupan Ki Hajar Dewantara dari keluarga Paku Alam 3 dan konteks sejarah Indonesia pada masa itu, terutama dalam konteks pendudukan Inggris. Pemerintah di Inggris. Yang pertama yaitu pemerintahan Inggris di Indonesia. Menjelaskan tentang serangan Inggris terhadap wilayah Belanda di Indonesia dan peran Thomas Stamford Raffles dalam ekspedisi tersebut. Yang pertama yaitu pembaharuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Meskipun ada perbedaan dengan pembaharuan oleh Gubernur Jenderal Dendles dan Letnan Gubernur Raffles, Ki Hajar Dewantara mengutamakan pendidikan kesenian dan moral sebagai bagian integral dalam mendidik anak. Yang kedua yaitu keluarga dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Diakui bahwa Ki Hajar Dewantara dilahirkan dari keluarga Paku Alam yang maju. Namun setelah wafatnya Paku Alam 3, nasib keluarga tersebut memburuk. Ki Hajar Dewantara menerima pendidikan dari lingkungan keluarga yang religius dan multikultural, menciptakan dasar untuk pemikiran dan perjuangannya di masa depan. Yang ketiga yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara di Stovia. Meskipun tidak menyelesaikan studi di Stovia karena keterbatasan finansial, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara memperoleh pengalaman berharga. Ia aktif dalam organisasi Budi Utomo dan berkenan dengan tokoh penting seperti Douwes dan Douwes Dekker. Demikian Ki Hajar Dewantara tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap pendidikannya dan memainkan peran penting dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia. Lanjut bab kedua yaitu membahas tentang munculnya elit baru di Indonesia, terutama sebagai hasil dari hubungan antara pedagang Belanda dan penguasa Indonesia 4 abad yang lalu. Setelah berbagai perubahan dalam hubungan dagang, terutama setelah kongsi dagang Belanda dan berbagai ekspedisi dagang ke Indonesia, terjadi pergeseran dalam hubungan tersebut. Elit baru muncul seiring dengan berkembangnya perdagangan, industri, dan politik kolonial di Belanda Indonesia. Pada abad ke-17, Belanda menjadi kekuatan ekonomi utama di Eropa, menguasai perdagangan, keuangan, dan produksi barang. Selanjutnya terjadi penurunan ekonomi Belanda pada abad ke-18, tetapi pengaruh kolonial di Indonesia terus berkembang. Pemerintahan Belanda, terutama melalui Verenigde Oost atau VOC, menguasai berbagai daerah di Indonesia
dengan kebijakan politik dan monopoli. Pada pertengahan abad ke-18, Inggris mulai mendominasi perdagangan di Asia, menekankan kekuatan Belanda. Perang melawan Inggris dan perubahan politik di Belanda menyebabkan runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18. Meskipun demikian, dasar-dasar pemerintahan kolonial telah ditanamkan. Dan pada awal abad ke-19, politik kolonial Belanda melanjutkan kebijakan VOC, tetapi mulai muncul pengaruh liberalisme. Liberalisme ini semakin berkembang setelah 1840, tetapi politik tanam paksa tetap dilakukan oleh golongan konservatif. Pada tahun 1870, terjadi perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Agraris. Kemudian modal Eropa untuk masuk ke Indonesia, menyewa tanah, dan memicu perkembangan perusahaan swasta. Periode liberalisme yaitu 1870 sampai dengan 1885 membawa kemakmuran ekonomi, terutama melalui industri gula. Peningkatan biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan perubahan dalam sistem pendidikan, dengan pendirian lebih banyak sekolah untuk lapisan bawah dan perubahan dalam ujian pegawai negeri. Munculnya elit baru yang terpelajar bahwa perubahan sosial dan politik. Mereka memiliki kesadaran nasional, menuntut perbaikan, dan terlibat dalam pergerakan nasional. Organisasi Budi Utomo, lahir pada 1908, menjadi awal dari pergerakan ini, yang kemudian berkembang menjadi Pergerakan Nasional Indonesia. Elit baru ini memiliki kesadaran nasional dan menuntut perbaikan serta kesejahteraan bagi bangsanya, dan menggunakan pendidikan dan pengaruh Barat sebagai senjata untuk perubahan.